Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Lailatul Fitri. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengertian Al-Quran, posisinya dalam studi Islam dan metode studi Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kitab suci untuk dibaca, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang mengatur akidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, memahami Al-Quran menjadi hal yang sangat penting bagi setiap muslim. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ayat-ayatnya disampaikan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi umat saat itu. Setiap huruf yang dibaca menjadi ibadah dan Allah menjamin keaslian Al-Quran sehingga tidak bisa dirubah oleh manusia. Al-Quran mengajarkan tauhid, ibadah, akhlak, hukum, dan memberikan petunjuk bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Dalam studi Islam, Al-Quran memiliki posisi paling utama. Al-Quran menjadi sumber pertama dalam menggali hukum dan ajaran Islam, kemudian baru dijelaskan oleh hadis dan pendapat ulama. Semua pembahasan tentang akidah, fikih, sejarah Islam, pendidikan Islam, bahkan muamalah selalu berlandaskan ayat-ayat Al-Quran. Tanpa Al-Quran, studi Islam akan kehilangan arah karena tidak ada pedoman yang pasti. Mempelajari Al-Quran sangat penting karena di dalamnya terdapat petunjuk yang membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan memahaminya, kita tahu bagaimana beribadah dengan benar, bagaimana berinteraksi dengan sesama, dan bagaimana menjaga diri dari perbuatan dosa. Al-Quran juga memberikan solusi terhadap berbagai masalah kehidupan, seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan tanggung jawab. Ketika seseorang jauh dari Al-Quran, maka ia akan mudah terpengaruhi oleh pemikiran yang menyimpang. Untuk memahami Al-Quran secara benar, diperlukan metode yang tepat. Pertama, metode tafsir, yaitu menjelaskan makna ayat dengan memperhatikan bahasa Arab, sebab turunnya ayat serta penjelasan ulama. Yang kedua, metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat satu persatu sesuai urutan mushaf sehingga kita bisa melihat hubungan antara ayat. Ketiga, metode tematik atau maudhu'i, yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang membahas satu tema tertentu, misalnya tentang sholat, pendidikan anak, dan kejujuran. Dengan metode-metode ini, pemahaman kita terhadap Al-Quran menjadi lebih utuh dan tidak sepotong-sepotong. Dalam kehidupan sehari-hari, Al-Quran dapat kita terapkan dengan cara sederhana. Misalnya, ketika kita membaca ayat tentang kejujuran, kita berusaha jujur dalam belajar, berdagang, dan bergaul. Saat membaca ayat tentang sabar, kita belajar mengendalikan emosi ketika menghadapi masalah. Kita juga bisa membaca terjemahan atau mendengarkan kajian tafsir agar lebih paham maknanya. Dengan demikian, Al-Quran bukan hanya dibaca saat sholat, tetapi benar-benar menjadi pedoman hidup. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi petunjuk utama bagi umat Islam. Dalam studi Islam, Al-Quran memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi sumber utama ajaran dan hukum. Melalui berbagai metode studi seperti tafsir, tahlili, dan tematik, kita dapat memahami pesan-pesan Al-Quran secara lebih mendalam. Semoga dengan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, kita menjadi muslim yang lebih beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.